Saiful Ulum. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, di mana terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, berbagai macam pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan luasnya wilayah Indonesia yang sangat relatif berbeda-beda, bahkan berbeda pulau, maka oleh sebab itu Indonesia ini memerlukan adanya desentralisasi. Nah, di sekarang ini kakak akan memaparkan kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi, kemudian apa sih kegunaannya desentralisasi, terus apa dampak bagi kehidupan di masyarakat dari adanya desentralisasi. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan desentralisasi itu, desentralisasi sendiri itu terbagi dari dua kata, berasal dari dua kata, yaitu kata Latin. Yang pertama de dan kedua sentrum. Yang dimaksud dengan de adalah putus, ya. Arti dari de ini kalau bahasa Latinnya de, kalau bahasa Indonesia itu putus. Sedangkan sentrum itu artinya sentral. Kalau disatukan de sentrum, maka putus dari pemerintahan, putus dari sentral. Nah, yang dimaksud dengan putus dari sentralisasi ini berarti desentralisasi ini, kalau dalam bahasa Indonesia desentralisasi, tadi dalam bahasa Latin decentrum, maknanya yaitu apa? Penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab, yang semula tanggung jawab dan wewenang tersebut ada di pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini disebut dengan otonomi daerah. Nah, desentralisasi ini, kapan adanya desentralisasi ini? Sejak kapan adanya desentralisasi ini? Nah, desentralisasi ini sendiri adanya sejak zaman Orde Baru, sejak disahkannya Undang-Undang tahun 2004. Nah, dimulailah di sana diadakan desentralisasi. Nah, adapun tujuan dengan diadakannya desentralisasi yaitu agar asas-asas demokrasi itu lebih efektif dan berfungsi terhadap masyarakat Indonesia. Karena kan kita tahu betapa luasnya Indonesia, betapa banyaknya warga Indonesia, yang tak memungkinkan jika semua pemerintahan itu berada di pusat. Misalkan di Jakarta kan pusatnya, yang sekarang konon akan udah mau disahkan kan, udah sah dipindahkan ke mana? Kalimantan. Nah, apabila si pemerintahan ini tertumpuk dalam satu tempat, tertumpuk hanya di pusat, maka pemerintahan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya desentralisasi, maka diharapkan roda pemerintahan di Indonesia itu lebih bagus berputarnya, lebih signifikan, sehingga tujuan dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu tercapai. Nah, ya, putusan atau wewenang pemerintahan yang awalnya di pusat di Jakarta itu, nah, menurut Amron Muslimin, desentralisasi ini
dibagi atas 3 bagian. Ada 3 macam desentralisasi. Yang pertama ada desentralisasi politik, yang kedua ada desentralisasi fungsional, dan yang ketiga ada desentralisasi kebudayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan desentralisasi politik? Yaitu dilimpahkannya kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang kepolitikan. Apa soal contohnya seperti apa? Itu seperti mengadakan pemilu. Jadi pemerintah daerah berhak mengadakan pemilu. Mereka yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu tersebut. Yang kedua itu desentralisasi fungsional. Apa artinya? Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud dengan desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu. Untuk apa? Untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat, golongan tersebut terikat maupun tidak terikat. Contoh seperti apa? Contohnya pemberian hak kepada para petani untuk untuk kesejahteraan mereka dalam bercocok tanam. Pemerintah daerah lah yang berhak memberikan misalkan irigasi dan lain sebagainya. Itu disebut dengan desentralisasi fungsional. Jadi yang memungsikan itu pengurusan daerah, bukan lagi tertumpu kepada pusat itu. Nah, yang terakhir menurut Amron Muslim ini ada yang namanya desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk apa? Untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Misalkan nih orang Bandung suka calung, ya budayanya calung kan mereka diberikan hak oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan tersebut. Nah, itu merupakan 3 macam desentralisasi menurut Amron Muslim. Kembali ke awal tadi, karena desentralisasi itu merupakan pemberian wewenang dan sebagian pemberian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Jadi sebagian, ya garis bawah itu sebagian. Jadi enggak semuanya yang berhak otonom daerah otonom yang mengerjakan atau yang menerima wewenang. Tetap saja ada yang khusus yang tidak bisa dilimpahkan wewenang kepada daerah otonom atau daerah yang diberikan desentralisasi tadi. Apa contohnya? Apa saja yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah kepada daerah otonom? Yaitu yang pertama misalkan ada pertahanan dan keamanan. Nah, tetapi pertahanan dan keamanan negara ini tidak bisa dilimpahkan kepada daerah otonom. Maka apabila ada peperangan misalkan atau adanya keputusan perang, tetap pemerintah pusat, presiden yang berhak memutuskan. Misalkan nih ada daerah Garut atau daerah Bandung ini punya masalah dengan orang Malaysia misalkan ya. Nah, mereka itu memutuskan untuk berperang, tidak bisa. Tapi tetap yang bisa menentukan itu adalah pemerintah pusat seperti itu ya. Yang kedua yang tidak bisa lagi diberikan wewenang tersebut dari pusat ke pemerintah daerah yaitu masalah moneter, keuangan misalkan. Tidak bisa pemerintah daerah menentukan misalkan uang yang berlaku di daerah Bandung misalkan ringgit atau lain sebagainya, atau uang yang ada yang boleh dipergunakan di Bandung itu adalah uang setakat orang Bandung. Tidak bisa. Tetap keuangan atau moneter itu tetap ditentukan oleh pusat. Yang ketiga ada juga contohnya itu apa? Keagamaan. Ya, misalkan di Bandung ada agama baru nih, diterima oleh pemerintah daerah Bandung. Tidak bisa. Tetap yang menentukan hal-hal keagamaan tersebut yaitu berpacu atau bertumpu di daerah pusat. Itulah beberapa contoh yang tidak bisa diberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi yang dimaksud dengan desentralisasi itu tidak semua wewenang itu diberikan kepada pemerintah daerah, namun hanya sebagian-bagian saja. Yang tadi dengan tujuan agar terciptanya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lebih tercapai dengan adanya desentralisasi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam